Nah, itu ada tertulis jelas, Ustaz, Muhammad. Itu memang Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Ada Kristen yang menanyakan. Ya. Itu bukan Muhammad Rasulullah itu katanya. Oh, baik. Kalau gitu gini aja. Sambil jawab, ini jangan diedit ya. Ambil telepon, Ustaz. Maaf. Ambil telepon. Saya besarkan. Besarkan the names. Ini. Nama Rasulullah. Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab Sabda. Siapa? Orang-orang Kristen, para ilmuwan Kristen. Iya. Nama Nabi, the name of the Prophet Muhammad ada di Bible. Ini nanti dihapus nih. Harus hapus ini. Ya, pemirsa tandain. Lihatin, nanti sebentar lagi dihapus nih. Ini bahaya nih. Sebentar lagi dihapus nih. Ustadz K berhasil mendapatkan piala Mu'alaf Award. Mu'alaf yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita saat ini kita semuanya ada di perpustakaannya almarhum guru kami Al-Ustadz Insan LS Mokoginta. Nah, bersama ini kiai saya ini Al-Ustadz Ahmad Kainama yang senantiasa dibenci oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Padahal kami semuanya sayang. Ustadz Kainama itu menunjukkan fakta-fakta yang itu adalah bukti sayang. Iya. Kalau tidak sayang tidak ditunjukkan, Ustadz. Oh iya. Biar aja lah. Iya. Biar aja. Iya. Maksudnya kalau nggak sayang biarkan aja, nggak peduli. Iya. Gitu. Baik. Alhamdulillah, ini adalah buku-buku, masih banyak itu di dalam itu gudang. Dulu setahu saya lebih banyak dari ini. Dulu, Ustaz. Setahu saya lebih banyak dari ini. Bahkan ada buku-buku yang tidak ada di Indonesia. Nah. Ada buku-buku yang tidak ada di Indonesia. Ini nih. Ini adalah buku yang tidak diterbitkan lagi ini. 2013 ya? Ya. 2015 yang waktu itu Ustadz Kainama diludahin ini. Oh iya bener ini. Diludahin sama Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Iya. Diludahin karena benci sama Ustadz K. Iya. Terus habis itu Ustadz K kan bajunya penuh ludah. Iya, dibeliin sama ada namanya saya lupa Ustadz siapa dari Masjid Kusur Kelapa dan Umi Haja Hirena. Terus baju yang lama yang penuh ludah itu dibuang. Oh, dibuang? Iya, saya mandi di situ di Sarina, di gedung Sarina. Waktu ngeludahin bilang apa dia? Engkau masuk neraka, kau masuk neraka. Baik. Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim versus Insan Mokoginta. Iya. Ini buku yang booming pada masanya. Ahmadiyyah, The Choice. Buku ini banyak mengislamkan orang di seluruh dunia. Ahmadiyyah. Dialog Islam Kristen. Nah, yang menjadi bahan menarik adalah ini ada Bible ini. Ini dulu ada yang lebih banyak, nggak tahu ditaruh di mana. Ada dulu lebih banyak, Ustaz. Bible berbagai banyak tahun ini. Saking cintanya Ustadz Insan Mokoginta terhadap Bible ini sampai mengumpulkan banyak Bible. Ini Alkitabul Muqaddas. Nah, sama ini. Sebelum kita bahas ini, ini Ustadz, ada kiriman video dari saudara kita, namanya Ridwan. Sama ada titip salam tadi, ada orang titip salam ke saya. Katanya bermimpi bertemu Rasulullah, terus Rasulullah kirim salam ke Ustadz Kainama katanya saya harus nyampaikan kepada Ustadz K. Saya sampaikan di sini. Oke, baik. Ini video kiriman dari saudara kami, namanya Ridwan. Bismillah. Bang, apakah sama Isa dengan Yesus? Kalau dari segi nama itu sudah berbeda. Jadi saya katakan itu memang orang yang berbeda. Ini saya nggak menilai dari pribadi, saya hanya menilai dari segi nama saja ya. Itu hanyalah orang berbeda. Dan menurut sejarah pun tidak mungkin pernah ada orang yang bernama Yesus yang lahir di Yerusalem.
itu adalah hal yang bisa dikatakan mustahil. Tapi kalau orang yang bernama Iso ataupun Isa masih mungkin ada. Ya. Ini saya nggak bicara soal agama, soal ini, soal apa. Saya hanya bicara soal sejarah aja. Nah, saya bukan apologet, bukan misionaris, bukan apa-apa. Saya hanya orang biasa. Cuman kalau orang bertanya Isa atau Yesus itu sama atau bukan, dari segi nama saya hanya bisa mengatakan itu adalah orang yang berbeda. Dah. Sekian, terima kasih. Baik. Wah, ini opini bagus, Ustaz. Opini baru. Opini bagus ya. Ini kiriman dari saudara kita. Beliau Muslim dan beliau menyatakan bahwa apakah benar pernyataan saya ini? Ya. Karena untuk menanggapi viralnya gerakan memisahkan antara Yesus dan Isa saat ini, menjauhkan Isa dan Yesus karena apa? Karena saat ini semakin banyak orang yang masuk Islam gara-gara Yesus. Iya, betul. Banyak sekali. Ya. Orang masuk Islam karena Bible, orang masuk Islam karena Yesus. Betul. Jadi sekarang dipisahkan kalender dari namanya kenaikan Yesus Kristus, kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ya. Wafatnya Isa Al-Masih menjadi wafatnya Yesus Kristus. Ya. Oke, baik. Kita para penonton yang kami muliakan. Ini ada Bible. Sebelumnya ini ada buku. Buku ini berjudul ini buku lama ini. Ya. Buku ini berjudul ini From Sabbath to Sunday. Dari Sabtu menjadi Minggu. Menarik ini. Tolong di-shoot ini judulnya. Ya. Dari Sabtu menjadi Minggu. Sulapan, Ustaz. Ya. Ada juga saudara kita, nanti bahasannya lain ya, bahasanya lain. Ada yang bertanya, apakah masih berlaku hari Sabat sekarang? Oh iya. Ada muslimah bertanya itu. Ya. Dia katanya mau murtad gara-gara belajar Judaism. Oh iya. Dia katanya bertanya. Ya. Nanti di materi lain kita bahas. Baik, insya Allah. Nah, ini tadi Ustadz K langsung, Ustadz K hafal buku ini. Itu tahu, saya sodorkan tadi. Wow, saya hafal. Katanya halaman 167, Ustadz K yang bisa. Nah, tolong Ustadz, jelaskan Ustadz. Di halaman sini untuk bahasan yang lain, nanti insya Allah nanti saya dan Ustadz Ipung akan bahas ini. Karena dulu saya pernah baca buku ini sampai selesai, dan di sini ada begitu banyak pemberitahuan dari Samuel Bakiochi ini bahwa seperti fabrication atau dibuat fabrication itu apa? Pembuatan dibuat sosok Yesus yang sesuai dengan keinginan atau sejalan dengan pemahaman agama paganisme Helenisme. Sekali lagi, jadi judul buku ini From Sabbath to Sunday ini dengan segala bukti-bukti catatan sejarah yang valid yang dimasukkan ke sini. Nanti bisa lihat banyak sekali di dalam, banyak sekali bukti-bukti yang valid, dan ini semuanya bukti sejarah, historical evidence, begitu. Kepada para apologet Kristen, ini bukan untuk menyerang Anda, apalagi para pendeta. Para pendeta sepertinya kurang baca buku atau kurang literatur, maaf jangan marah. Karena hal-hal seperti ini justru paling banyak di library, perpustakaan kampus Kristen teologi. Tapi mereka nggak pernah baca ini, malas baca. Semua hal tentang gini ya, Yesus itu yang tadi ditanya oleh saudara Akhi Ridwan. Kalau menurut saya berbeda. Penanam paham ini jawaban depan dulu ya, dasar ya. Kepada Akhi Ridwan yang bertanya itu, gini, pemahaman seperti ini bukan sembarang pemahaman. Pemahaman ini dibangun kurang lebih sekitar 800 tahun. Untuk bikin pemahaman aja. Apa itu? Seperti gini, kalau saya bilang pisang itu rasanya asam. Terus saya ulang-ulang. Setiap hari, satu hari itu hampir setiap menit saya ulang pisang asam. Sampai ribuan kali. Tidak sampai 1 tahun saya
dan turun ke anak saya nanti akan percaya pisang itu asam. Betul kan? Iya. Nah, From Sabbath to Sunday adalah salah satu dari ribuan buku, bukan cuman Contoh, Ustaz. Garam itu berkah, garam itu berkah, garam itu berkah, garam itu berkah. Wah, akhirnya satu negara suka garam. ya kan? Gitu. Minumlah anggur ini sebagai gambaran darahku. Makanlah roti ini sebagai gambaran dagingku. Itu butuh berapa lama untuk itu, Ustaz? Bukan cuma langsung dibilang orang baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes langsung percaya. Oh, tidak. Penulisannya aja dimulai tahun 70 Masehi. Setelah kejadian Bait Suci dibantai sama orang Roma. Hai Kristenku sayang, saudaraku. Pendiri agamamu itu, Kristen, Katolik, maaf ya, jangan marah. Sejarah mencatat begini. Nenek moyangnya Konstantinus, Varelius Konstantin itu, nenek moyangnya, membantai orang Yahudi 1 hari 3.000, lalu di minggu berikutnya 1 hari 20.000. Pada saat namanya The Siege of Jerusalem, The Siege tulisannya, The Siege of Jerusalem. Bait Suci itu tempat yang paling suci. Aku mau bilang sama Kristen agar sadar diri, saudaraku sayang. Bait Suci punya mezbah atau altar di Yerusalem yang di Kifat Hasela itu di Bet HaKodes. Itu sama nenek moyangnya Konstantin dibawain babi ratusan ekor, dipotong lehernya, darahnya dicurahkan ke situ. Allah. Wallahi. Marah namanya Imam Besar Matatias dan keturunannya yang hidup, keturunan Matatias Imam Besar dan Imam Eleazar yang hidup pada masa Vespasianus dan Titus masuk ke Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Pada saat pelaksanaan itu namanya Soetoralia, artinya persembahan darah babi di atas altar. Seharusnya altar itu altar Yunani, tapi dia masuk itu untuk menjijikan dan menajiskan altarnya orang Yahudi. Marah orang Yahudi, dibantai sama mereka. Nenek moyangnya orang Kristen, pendiri Kristen, sekali lagi pelan-pelan. Nenek moyangnya pendiri Kristen membantai orang Yahudi. Totalnya Flavius Josephus menulis dalam bukunya The Jewish War. Itu chapter 2, buku 20 chapter 8. Itu boleh baca semuanya. 1,2 juta selesai. Allah. Dan hari itu saja 700.000 orang selesai. 700.000, brother. Sampai-sampai Josephus sendiri menulis, Flavius Josephus menulis dengan tangannya, kuda itu, kuda tentara Roma sendiri tidak bisa jalan. Kenapa? Lengket. Darah itu di kota Yerusalem setumit kaki orang dewasa. Darah menggenang, darah. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, perempuan, laki-laki digorok di jalan. Ada yang paling serem, Ustadz Ipung, bukannya saya mengadu domba, tidak, ini sejarah. Flavius Josephus, The Jewish War, Book 20, chapter 8, baca. Itu begini, ada ibu-ibu dan satu keluarga. Jadi ibu ini punya suami, suaminya punya adik, jadi paman om kumpul dalam keluarga itu menyunatkan anaknya. 2, tahu apa yang dilakukan oleh orang Roma? Anaknya digorok bayinya. Kan kalau orang Yahudi, sunat anak umur 8 hari. Iya, iya. Digorok bayinya 2 orang, lalu di lehernya diikat tali rami. Tali rami itu bukan tali, tapi dari tumbuh-tumbuhan itu. Diikatkan ke leher anak yang sudah digorok mati ini, lalu digantungkan di leher ibunya, terus dibawa ibunya naik ke tembok kota, didorong mati di bawah barang-barang mayat bayinya. Flavius Josephus yang tulis. Jadi pertanyaannya sekarang, kita kembali ke pertanyaannya. Yeah. Setelah tahu buku ini, insya Allah nanti bisa cari bukunya. Yeah. Nggak tahu, udah dijual. Saya rasa udah nggak. Saya rasa, iya, enggak. Tapi carilah. Judulnya From Sabbath to Sunday. Tahun 1977, Ustaz. Ini 1977. Silakan dicari. Ini buku sangat berguna. Kenapa? Isinya semua data historis. Isinya semua data historis. Data historis. Kita tidak menjelek-jelekan. Tapi bahasa Inggris. Oh iya, bahasa Inggris ya, wajar lah. Iya. Wajar lah. Nanti ini Ustadz kayak nama lulus menerangkan ini dengan baik, dapat piala. Oke. Lanjut. Baik ya. Pertanyaannya,
apakah benar Yesus dan Isa berbeda? Karena si Akhi Ridwan ini melihat dari nama itu berbeda. Berbeda. Yesus itu tidak pernah ada. Betul. Betul. Akhi Ridwan betul. Tapi butuh ratusan tahun untuk membentuk pemahaman orang pelan-pelan. Seperti brainwash, seperti cuci otak. Itu dibangun keyakinan bahwa yang ada itu sosok Yesus dan bukan sosok Isa. Gitu, ngerti ya? Itu dia. Dibangun orang jadi percaya yang benar itu Yesus, Isa yang salah. Padahal sebetulnya yang benar itu Isa. Natal 25 Desember bayi lahir. Jadi kata Pak Danca, Pak Danca kemarin bilang begini. Yesus itu Isa itu lahir di bawah pohon kurma, mata air, lalu ada seperti bivak. Bivak kalau orang lagi camping tuh bivak. Dia lahir di Palestina. Ya. Dia lahir di Palestina. Itu tanah Arab itu. Iya. Arab Nazaret di sana. Iya. Dibesarkan di Nazaret dan itu masyhur, ma'ruf namanya itu adalah Isa. Iya. Isa Al-Masih. Iya. Nah, sedangkan tiba-tiba muncul Yesus dari mana? Kata Pak Danca. Dari mana? Itu bahasa Yunani katanya. Iya. Sementara Yesus bukan orang Yunani. Iya. Nah, itu dia. Baik. Boleh, Ustaz? Boleh. Jadi gini. Ya. Kita ambil contoh, kita pegang Bible ya. Ya. Kita ambil yang perjanjian baru saja, yang kecil tadi atau Perjanjian baru. Ini nih, ya. Ini Alkitab lengkap. Ada perjanjian baru saja. Perjanjian baru, New ini Testament. Alhamdulillah Ustadz pokok kita lengkap. Kalau ini New Testament tapi bahasa Inggris. Oh ya, nggak apa-apa. Nih ya. Ini New Testament. New Testament, Our Lord and Savior Jesus Christ, translated out of the Greek. Ini asli nih, diterjemahkan dari bahasa Yunani. Sekali lagi. Buku ini, kitab ini adalah The New Testament of Our Lord and Savior. Ini adalah buku perjanjian baru Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, translated out of the Greek. Ini diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani. Begini, menjawab pertanyaan. Begini Ustaz, kita bagi saja langsung. Ini kan perjemaah. Ini ya, jawabannya akhir Ridwan ya. Dengerin baik-baik. Kita sepakat kok, tapi kenapa Ustaz Kes selalu bilang Yesus itu Isa, Yesus itu Isa? Supaya orang sadar bahwa yang tadi Ustadz Ipung bilang, ini jangan diedit ya. Ustadz Ipung bilang kalender dirubah menurut permintaan itu Departemen Agama, menurut permintaan orang Kristen. Iya, betul. Kenapa? Dia paksakan untuk Yesus supaya apa? Supaya Isanya rontok. Begini, akhir Ridwan. Kainama bilang Yesus dan Isa sama supaya orang Islam tahu bahwa sebetulnya yang ngotot mengemis-ngemis Yesus itu Isa adalah orang Kristen. Sekali lagi, yang mengemis-ngemis Yesus itu sama dengan Isa itu adalah orang Kristen. Kita sudah sering Awalnya. Iya. Begitu sudah sama, dia lepaskan Isa itu, baru dia yang masuk. Ngerti ya, pelan-pelan ya. Kita udah sering bahas kitab suci Mobi Arab dan kitab suci Mobi serta kitab-kitab zaman dulu yang ditulis oleh Ledeker, yang ditulis oleh Klinker, yang ditulis oleh Selaber, semuanya Isa. Perhatikan akhirnya. Namanya Isa. Kenapa? Kok sekarang dia malah bilang beda? Pertama kali tulis Bible dalam bahasa Indonesia dia bilang sama. Akhir Ridwan hati-hati, jangan termakan ya. Yesus sama Isa menurut Ustadz K bagaimana? Beda. Tapi Ustadz K bilang sama. Karena sebetulnya ketika, perhatikan baik-baik, ketika Ustadz K ngomong bahwa Yesus itu Isa, sekali lagi, Ustadz K ngomong, Ustadz K bertanggung jawab nih, Yesus itu Isa, maka sebetulnya Ustadz K mau nunjukin bahwa umat Islam ingin menyelamatkan Jesus yang mati terhina itu untuk menjadi Isa yang dimuliakan Allah. Kalau dia masih Jesus, dia terhina. Pelan-pelan. Jangan diperintir sama orang Kristen ya. Kainama bilang Jesus sama Isa, itu sama. Jesus dan Isa, itu sama. Karena orang Islam ingin menyelamatkan Isa yang difitnah jadi Yesus. Isa difitnah jadi Yesus. Kita bagi Isa. Ini jawabannya, akhir Ridwan. Ini perjanjian baru.
ya. Kelahiran pasti ada di depan. Ya kan? Kelahiran ada di depan, kematian ada di belakang. Oh. Ya pelan-pelan ya, gini ya. Ini gambaran cara menjawab yang sistematis saja lah. Ya, kita tidak perlu lihat ayatnya. Kan kelahiran pasti di depan ya. Ya. Kematian pasti di belakang ya. Ya. Sisanya surat-surat Paulus dan Wahyu. Lalu surat Petrus, Yakobus, ya kan? 1 Yohanes, 2 Yohanes sampai Wahyu kan? Kelahiran itu termasuk kejadian ya, kitab kejadian. Iya, gini ya. Oke ya. Kelahiran Yesus itu pasti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, gitulah. Kelahiran di depan, kematian di belakang. Ini yang dirombak sama mereka nih. Namanya fabrication. Siapa yang bilang? Bapak Gereja Charles Ellicott. Sekali lagi, silakan cari Bapak Gereja Charles Ellicott. Dia adalah uskup Bristol, Inggris. Jadi yang diacak oleh para bapak gereja awal, diacak fabrication and interpolation. Sekali lagi, fabrication and interpolation. Ini bukan orang Islam yang ngomong, bukan ya. Itu saat kelahirannya dia acak-acak, Ustaz. Lalu saat kematiannya dia acak-acak. Mereka tidak pikir bahwa suatu saat nanti orang akan baca tengahnya. Ajaran-ajaran Yesus dari mulai 30 sampai sebelum peristiwa Getsemani. Sekali lagi, dari baptis sampai Getsemani, mereka lupa untuk dirubah-rubah. Hanya ada 1-2 perkara yang dirubah-rubah di sini. Tapi perubahan total terjadi di kelahiran dan kematian. Baik, kelahiran, contoh. Tidak ada sensus Quirinius pada saat Yesus lahir. Yesus lahir abad 6 sebelum Masehi. Sensus Quirinius abad 6 Masehi. Bedanya 12 tahun. Sensus Quirinius tidak pernah terjadi pada saat Yesus lahir. Itu yang pertama. Yang kedua, sejarah mencatat sampai hari ini temperatur atau suhu udara di Bethlehem pada saat 25 Desember itu kita pernah buka? Dingin. Berapa? Minus sampean. Minus derajat Celcius. Iya. 7. Minus 7 derajat Celcius. Kita pernah buka Fahrenheit-nya dulu. Iya. Iya kan? Iya. Sudah ya? Selesai. Ini yang dimasukkan. Nah ini. Misteri Natal. Misteri Natal. Natal sampai jadi misteri sampai sekarang. Herbert W. Armstrong. Dan mayoritas orang Kristen di dunia ini ragu tentang 25 Desember. Oh jelas. Sampai Natal aja jadi misteri, Ustaz. Misteri. Nah gini ya, kenapa dibuat misteri? Iya. Supaya dia bisa masuk dengan Yesus yang lain. Siapa? Iya. Orang Kristen awal. Orang tidak akan curiga kalau mereka yang tulis itu peristiwa Natal. Orang tidak curiga. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Yosef dan Mama Maria membawa bayi Yesus ke Mesir, coba. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Kalau itu dibawa ke Mesir itu bayi, karena ada pembunuhan Herodes kepada bayi-bayi, sensusnya gimana? Kan itu lagi sensus. Betul. Bertabrakan. Mereka tidak pikir bahwa suatu saat nanti ada orang-orang Islam yang bongkar ini. Menurut informasi siapa? Bapak gereja sendiri. Jadi jangan salahkan umat Islam. Bapak gereja yang bikin informasi ini. Bertabrakan, udah selesai. Lahir di kandang, tidak ada. Lukas 2 ayat 11 bilang lahirnya di rumah. Ya kan? Lalu kitab Apokripa Filipus, Thomas, dan Peter bilang dia lahir di bawah pohon korma. Lalu The Apocryphal of James bilang dia di goa. Iya. Kemarin yang itu, yang apa? Sayembara. Iya. Barang siapa yang bisa menemukan dalil di Alkitab ya. Di Alkitab setebal ini. Di Alkitab setebal ini. Setebal ini ya? Iya. Yang Yesus lahir 25 Desember di kandang ya. Itu kan gratis ke Qatar. 25 juta. Iya. Yang 25 juta Qatar, Ustaz. Oh, yang ini 25 bukannya 15 juta? 15 juta, ada lagi nambahan. Oh, ditambah. Ada yang nambahi. Sampai terkumpul 25 juta. Jadi sumbangan dari netizen, saya urun segini. Itu barang siapa yang bisa menemukan dalil di Alkitab setebal ini. Yesus lahir di kandang, gratis hadiah 25 juta. 25 juta. Terus ada yang nambahin beras sekarung kemarin. Ada yang nambahin, apalagi kemarin tuh ada banyak, Ustaz. Banyak ya. Sampai ya Allah saya terharu, ada yang nambahin beras sekarung katanya. Siap katanya, plus ongkirnya gratis katanya. Oke, kita lanjut ya. Iya.
Jadi kelahiran diacak-acak oleh penulis yang memasukkan itu ke 4 kitab. Sekali lagi, memasukkannya ke 4 kitab. Sayangnya, ada kitab-kitab yang ditulis oleh para rasul, mereka belum sempat masukin. Sehingga jadilah itu kitab-kitab yang disebut oleh mereka apokrifa, sesat, bid'ah. Padahal mereka belum acak-acak itu. Ngerti nggak? Ya akhir Ridwan ya, kitab-kitab yang disebut apokrifa, gnostis, dan sebagainya, bid'ah, itu adalah kitab yang belum disentuh untuk diacak-acak. Kitab Barnabas itu pada abad ketiga, menurut Bapak Gereja, itu masih masuk di Bible, masih masuk di kanon. Periksa deh, abad ketiga kanon. Alkitab kanonik abad ketiga, susunannya kitab-kitab apa aja. Ada Barnabas di situ. Kenapa setelah tahun 1500 baru tahu dia, loh, beda ini. Buang. Bos, isinya nggak sesuai. Nggak sesuai. Di situ isinya kan Rasulullah semua. Kitab Barnabas sesuai dengan keinginan kita. Nggak sesuai, buang. Nah, itu ada tertulis jelas, Ustaz. Muhammad. Itu memang Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ada Kristen yang menanyakan. Itu bukan Muhammad Rasulullah itu katanya. Oh, baik. Kalau gitu gini aja. Sambil jawab, ini jangan diedit ya. Ambil telepon, Ustaz. Maaf, ambil telepon. Gitu, jawabnya langsung. Des gitu. Ya. Oke. Ketik Kidung Agung 516 versi paralel. Kidung Agung. Kidung Agung pasal 5 16 ayat 16 versi paralel. Nah. Oke. Dah? Ini. Ya. Sudah dibuka ya pemirsa, ikutin ya. Kayak gini, dibesarkan. Iya. Oke, geser ke bawah. Cari ini nih, segala sesuatu. Padanya tuh ada tulisan menarik. Dipagerin, padanya menarik. 04261. Ikutin. Ini bukan kayak nama yang ngomong, tertulis di Bible. Sudah. Nah, oke. Sampai sini dulu. Ustaz Ipung perhatikan. Jadi kita tidak usah capek buka Hebrew sekarang. Sudah ada Alkitab Sabda. Kenapa waktu itu Ustaz kayak buka Hebrew? Karena kalau kesini banyak yang tersinggung. Ya. Contohnya yang tadi, nggak ada nama Muhammad. Ini alkitabsabda.org, para ahlinya. Para ahli ini. Ya. Udah, Mahmad. Bukan, Mahmad itu artinya desire, keinginan. Seperti yang Gracia Pelo bilang ke Kainama waktu itu. Waktu di Malang itu yang dia datang. Katanya Kainama nggak bisa baca Hebrew. Ya. Oke, di sini perhatikan baik-baik. Ada kata referensi TWOT 673D, 673E. Referensi TWOT 673D, 673E. Sudah? Oke. Nah ini. Ya. Pemirsa diklik, ditekan 673D. Sebagai perwakilan 673E. Kecilin. Nah, ada kotak nongol. Oke, geser ke sana. Nah, kecilin lagi, kecilin. Tolong dibaca itu baris terakhir tuh. Saat ini yang prefer the less. Prefer the less ambitious delight in. The Arabic Hamidah means praise, and the name Muhammad comes from the root. The names. Saya besarkan. The names. Ini. Nama Rasulullah. Muhammad. Siapa yang bikin ini? Alkitab Sabda. Siapa? Orang-orang Kristen, para ilmuwan Kristen. Iya. Nama Nabi, the name of the Prophet Muhammad ada di Bible. Masya Allah. Ya, ini yang kayak gini-gini orang nggak sadar bahwa suatu kali orang Islam akan baca dan orang Islam pinter bahasa Inggris ternyata. Harus hapus ini. Ini nanti dihapus nih. Harus hapus ini. Ya, pemirsa tandain. Lihat nih, nanti sebentar lagi dihapus nih. Ini bahaya nih. Iya. Sebentar lagi dihapus nih. Ya nggak tahu ya kalau dia masih berani ya. The name of the Prophet Muhammad. The name dia bilang. Inilah nama Nabi. Ayo. Yang bilang Bapak Gereja. Itu contoh. Nah, salib, penyaliban itu juga hasil fabrication, Ustaz. Hasil fabrikasi, hasil buatan yang dimasukkan ke dalam 4 kitab. Yang lain belum sempat dimasukin, orang udah baca zaman sekarang. Kitab namanya Proto Evangelium James.
Begitu dibuka, Yesusnya diangkat, Judas diserupakan. Yang pernah kita bahas itu loh. Ya. The Apocalypse of Peter. Yudas menggantikan aku. Ada tertulis. Karena mereka belum sempat masukin. Gitu ya, akhir Ridwan. Akhirnya orang Islam baca. Akhirnya orang Islam baca. Mereka tidak sadar orang Islam terbiasa baca bahasa Arab. Begitu kena Hebrew, udah biasa. Sama Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Tet, terus sampai Taf. Orang Islam udah biasa baca Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho. Mudah sekali untuk belajar Hebrew. Dazal, Ra, Zai, Sin, Karena Sin, Sa. orang Islam sudah terbiasa, Iya. sehingga untuk belajar Hebrew itu Gampang. prosesnya tidak Iya. effort untuk Iya. belajar bahasa lain. Ya, jadi gini jawaban intinya, puncaknya, muaranya begini, akhir Ridwan yang aku hormati. Yesus itu dipaksa untuk mengambil alih nama Isa. Yang ada sebetulnya historical adalah Isa. Isho Hamasi dalam bahasa Isa Aramea Masih. dan Yeshua Hamasiah. Yeshua Hamasiah dalam bahasa Hebrew, Yesus dalam bahasa Yunani kok ini. Nah, pemaksaan itu berhasil, gitu. Insya Allah akhir Ridwan juga bareng-bareng sama kita ya, sama Kainama dan Ustadz Ipung ya. Ayo kita kembalikan Yesus itu yang tidak ada Menjadi Isa Isa. Al-Masih. Alhamdulillah, Ustadz K berhasil menjelaskan tentang perbedaan Isa dan Yesus secara baik, secara lugas dan tampan sekali. Maka Ustadz K berhasil mendapatkan piala Mu'alaf Award. Oh, Mu'alaf yang berprestasi. Ini tahun berapa nih? Punya si almarhum ini. Ini punya almarhum Ustadz Boko Ginta. Boko Ginta. Masjid Raya Pondok Indah tahun 2011. 2011. Barakallah, syukran. Baik. Oke. Ya, Kita akhiri. ya. Nanti berikutnya kalau Ustadz K berhasil menjelaskan lagi secara bagus, akan dapat piala lagi. Ini pialanya. Itu piala pembangunan masjid itu. Ini pialanya. Barakallah, barakallah, Baik. barakallah. Demikian, Barakallah. terima kasih. Barakallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Moko Ginta.